Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam saya dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu Bu. Biar ada gunanya panitia kasih apa nih? Kue kotak. Biar nampak kalau kue kotaknya bermanfaat, dimakan jadi energi, jadi kekuatan, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan seluruh pengurus musalla Al-Barakah, dan mudah-mudahan jamaah senantiasa barokah, barokah istrinya, barokah anaknya, barokah rezekinya, barokah istrinya, barokah anaknya, barokah pekerjaannya, tentunya diberikan sesuatu yang baik-baik ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh tamu undangan ya, yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan selalu ya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berjumpanya kita di depan yang mulia ini, di luar kegiatan ini juga senantiasa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Karena tiadalah suatu gunanya hidup kalaulah kita hidup tanpa kesehatan. Maka kesehatan itu adalah segala-galanya dalam kehidupan. Jangan banyak kita ditarik nikmat saja, nikmat makanan. Tidak boleh makan daging, tidak boleh makan buah-buahan yang masam-masam, tidak boleh makan kacang panjang. Biasanya kalau udah tidak bisa makan seperti itu, baru nantikan, atau berarti dianya udah dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita ingat dengan adanya kematian. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala
banyak sekali bersumpah demi waktu. Ada waktu duha, waktu asar, waktu malam. Itu menandakan untuk kita semuanya, agar kita semuanya ingat kepada Allah dimanapun kita berada, saat kapanpun kita keadaan kita sempit ataupun lapang, agar senantiasa banyak mengingat Allah, yakni dengan kematian. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiadalah sesuatu ucapan yang paling pantas yang perlu kita ucapkan selain memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat untayan, kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena Zat yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang inilah kita semuanya dapat berkumpul dalam suatu majelis bermujalasah yang sama-sama mutlak hanya menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang duduk dalam suatu majelis ilmu walaupun kasa'atan, walaupun dia hanya sebentar saja, tidak sempat menulis A, tidak sempat menulis apapun itu, kata Rasulullah SAW, maka akan diampuni segala dosa-dosanya, tentunya dosa-dosa yang kecil. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya ini mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, tidaklah pantas rasanya juga kalaulah kita mencintai Rasulullah namun kita tidak pernah berselawat pada baginda Rasulullah, ataupun kita tidak mau mengirimkan salam pada Rasulullah SAW. Bisa dikatakan munafik seseorang tersebut apabila tidak mampu istiqomah ataupun tidak mau berselawat pada baginda Rasulullah SAW. Apabila dirinya mengatakan diriku beriman kepada Rasulullah, diriku cinta kepada Rasulullah, tapi tidak pernah berselawat pada baginda Rasulullah SAW, maka bisa dikategorikan orang itu sebagai orang-orang yang munafik. Maka sama-sama mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersalawat pada baginda Rasulullah kita dipandang oleh Rasulullah SAW dan senantiasa diakui oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya yang terbaik, sehingga nantinya kita ketika berkumpul di padang mahsyarnya Allah, kita semuanya mampu memperoleh daripada syafaat baginda, pertolongan baginda Muhammad SAW. Karena pada saat itu ketika kita membutuhkan syafaat baginda Rasulullah SAW, semua umat-umat terdahulu pergi mengadu pada nabi-nabinya. Mereka pergi ke Nabi Adam, pergi ke Nabi Yunus, dan kepada nabi-nabi yang lainnya. Mereka senantiasa mengarahkan kepada nabi-nabi yang terakhir, yaitu untuk senantiasa meminta syafaat hanyalah mungkin hanya diberikan oleh Rasulullah SAW. Makanya jangan sampai kita malas untuk senantiasa bersolawat pada baginda Rasulullah SAW. Tadi saya dengar 3 bagian saya, ceramah agama, baca sholawat, baca doa. 3 amplopnya Pak. Pantai ini ya Pak, 3 Pak. Pak, ini saya tidak harapkan amplop ataupun isinya. Diundang ke sini sudah alhamdulillahirabbil alamin. Saya sampai sekarang ini melatih hati saya agar tidak pernah mengharapkan imbalan apapun dengan apapun yang saya lakukan. Saya di sini Kokain ini berupaya untuk sebagai manusia, untuk menjadi manusia khairun nas anfa'uhum nas, menjadi manusia yang terbaik atau menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan saya. Saya dipanggil untuk mengajarkan anaknya ngaji, saya siap. Saya disuruh bacakan sholawat, siap. Saya disuruh ceramah kayak malam ini, siap. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ayat tadi
yang dibacakan oleh ibu-ibu tadi, majelis taklim apa tadi? Suaranya sangat luar biasa. Udah berapa umurnya Pak? 40-50. Saya yakin ngajinya sudah tahunan. Kalau maulid kemarin ketemu dengan maulid sekarang. Tapi suaranya alhamdulillah. Saya aja yang masih muda, yang umurnya masih 15 tahun. 35 Bu ya, 35 tahun suara saya udah parau. Bunyi ombak ada, bunyi ikan paus ada. Cuman inget buaya darat ya ada, bunyi buaya darat. Tahu buaya darat Pak? Kalau buaya darat bahaya bunyinya Pak. Tahu Bu? Gimana bunyinya Bu? Ada tahu? Bunyinya buaya darat. Manggilnya gini Bu. Kalau bunyi buaya darat, ayah, nah itu bunyinya. Nah, itu bunyi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biar tidak kaku kegiatan kita, saya mau mengajak makhluk yang terlebih dahulu. Baca selawat Nabi, bersurah Al-An'am dulu, baru nanti kita lanjutkan dengan tausiah sebentar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika
رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله كفر عني يا ذنوب يا الله واغفر عنا السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Alhamdulillah, tadi kita sudah baru berselawat asrafal anam. Inilah kegiatan ketika memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh akan sia-sia perkumpulan kita, pertemuan kita dalam suatu majlis kalau tidak diawali dengan beberapa. Satu, diawali dengan memuji syukur atas kehadiran Allah dengan kalimat alhamdulillah, dan yang kedua berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah adalah salah satu syarat yang mutlak. Apabila suatu majlis tidak didasari dua faktor tersebut atau tidak diawali dengan kalimat alhamdulillah dan berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh majlis tersebut tidak akan pernah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam suatu keterangan bahwasanya apabila doa kita ingin dimakbul dan ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dipandang doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah didasari atau diawali dengan bersalawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta tidak dengan Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Selawat. Dua, meluangkan waktu datang ke surau yang kita cintai ini. Ketiga, rela mengeluarkan hartanya untuk sama-sama mendukung, memberikan konsumsi, termasuk juga tenaganya kita berikan. Salah satu ciri ataupun tanda-tandanya orang cinta pada seseorang, dia mau melakukan sesuatu apapun yang berkaitan dengan dirinya. Sama dengan kita dulu, Pak. Kalau kita dengan istri kita dulu cinta sangat luar biasa, rela melakukan apapun itu untuk mendapatkan cinta seorang istri ataupun suami. Untuk mendapatkan suami, seorang istri rela melakukan sesuatu yang terbaik untuk suaminya, memberikan pelayanan yang terbaik untuk suaminya agar tidak melainkan hati untuk orang lain. Ini merupakan salah satu daripada bukti cinta kita untuk seseorang atau seseorang yang dekat dengan kita. Terlebih-lebih lagi apabila kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka jangan sampai kering bibir kita, lisan kita, untuk senantiasa mengundangkan salawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal 1 hari 1 malam itu baik. Sehari semalam kita bersolat pada baginda 5 kali di setiap sholat. Itu bagi orang yang malas, baru gak assalamualaikum dah langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang gitu sini Pak? Ada? Tunjuk tangan. Tak usah. Kalau dah orang selesai sholat langsung pergi seperti itu saja, itu sudah menandakan dirinya tidak butuh dengan Allah, dirinya sombong kepada Allah. Bahwasanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, mintalah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan aku berikan apa yang kau minta. Kalau sekarang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin nanti anaknya, mungkin anaknya tidak lagi, mungkin cicitnya lagi nanti, atau cucu-cucunya nanti yang diberikan oleh permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Kalau di dunia tidak diberikan melalui anak-anak kita, cucu-cucu kita dan cicit-cicit kita lagi, mungkin nanti diberikannya pada akhirat nanti, yakni diberikan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tekankan lagi, kalau selesai assalamualaikum jangan langsung pergi Pak. Minimal beristighfar kepada Allah, minta ampun. Astaghfirullahaladzim. Nabi Adam saja melakukan perkara satu saja kesalahannya. Apa kesalahan Nabi Adam Pak? Memakan buah khuldi. Ketika sampai di tenggorokannya beliau ingat Allah. Astaghfirullahaladzim. Ini baru saya tahu nih, ingat bahwasanya buah khuldi ini diharamkan untuk saya makan, dilarang. Apabila saya makan akan Allah usir dari surga. Ketika dia ingat sampai di tenggorok, dia melekat sampai sekarang. Kenang-kenangan Nabi Adam nih Pak. Nih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita cinta pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas apa yang perlu kita lakukan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selain bersalawat, selain memujinya, maka juga harus kita dibuktikan dengan mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa Pak? Seperti salat. Sallu kama ra'aitumuni, kata Rasulullah. Salatlah kalian seperti aku salat, kata Rasulullah. Saya yakin kita tidak mampu, tidak kuasa mengikuti bagaimana Rasulullah ketika melakukan salat. Minimal kita melakukan apa yang diajarkan Rasulullah, minimal memenuhi standar, cukup syarat, sehingga apa? Salat yang kita lakukan itu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang nih Pak ya, belum nggak kita rukuk sampai tahun ini Allah baru gini nih Allah. Kadang-kadang mau sujud Rabbana lakal hamdu dibaca tengah-tengah perjalanan. Rabbana lakal hamdu milus samawati wal Allahu akbar. Ada di sini Pak. Kalau tidak perlu lagi diceritakan. Ini sebagai koreksi kita sama-sama. Kalau bacaan sholat sambil dibaca dalam pertengahan jalan, maka mulai sekarang ini mengikuti jejak Rasulullah, jangan sampai kita melakukan lagi. Karena apa? Karena khawatir sholat kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi seorang muslim sudah berusia lansia atau usia lanjut, melakukan perkara sholat ibadah kepada Allah tidak betul-betul, tidak hati-hati, maka dikhawatirkan matinya dalam keadaan mati su'ul khotimah. Summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini senantiasa dipanggil oleh Allah dalam keadaan baik, yakni husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah sama-sama sholawat, lalu kita ingat bersolawat kepada baginda Rasul bebas, banyak sekali versinya, mau pendek mau panjang kayak tadi silahkan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana boleh. Pakai selawat nariyah juga boleh. Kata siapa yang bid'ah? Kalau bilang bid'ah bersalawat pada baginda Rasulullah, semua orang-orang atau ulama-ulama terdahulu itu masuk neraka semuanya. Termasuklah ulama-ulama yang di Jawa yang terkenal, Syekh Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil, Ki Hasyim Asbullah,
dan kiai-kiai pendiri-pendiri perjuangan daripada kebangsaan Indonesia ini itu masuk neraka semua, Pak. Kalau dibilang melakukan perkara sholawat itu bid'ah. Nah, maka nanti kalau ada orang yang bilang bid'ah, semua ulama itu ada dalilnya. Tidak ada ulama melakukan perkara ibadah kepada Allah termasuk melakukan maulidun Nabi Muhammad SAW itu tidak ada dasarnya. Ada semuanya. Termasuklah memperingati seperti malam hari ini memperingati daripada maulidun Nabi Muhammad SAW. Itu juga pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Isnin?" kata sahabatnya. Maka Rasulullah menjawabnya dengan jawaban, "Ketahuilah sahabatku, bahasanya aku berpuasa pada hari Senin atau hari Senin itu melakukan sesuatu rasa tanda syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda terima kasihku kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Bapak sekalian, kalau hari lahirnya itu Jumat, Kamis, Senin, Minggu, silakan berpuasa dengan niatan untuk hari kelahiran. Itu disunnahkan dalam Islam, Pak, diajarkan dalam Islam. Terus ketika kita memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya kita mampu mengambil sesuatu manfaat, mengambil faidah daripada apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dia bacakan, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Jelas, Pak? Bahwasanya dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapatlah suatu uswah yang terbaik, bahkan terbaik daripada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking terbaiknya uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya pada nabi-nabinya, "Wahai nabi fulan, nabi fulan, nabi fulan, siapakah engkau?" Nabi-nabi sebelum Rasulullah ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya apa? Mereka mengatakan, "Aku ya Allah adalah nabimu, nabiullah," katanya. Dengan jawaban yang seperti itu, nabi itu dikatakan sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kok dikatakan sombong nabi sebelum Rasulullah SAW? Karena yang wajib mengatakan diriku adalah yang paling mulia dengan jawaban, "Aku adalah nabiullah, aku adalah nabimu ya Allah." Itu adalah, kata Allah, merupakan jawaban yang sombong, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ditanyakan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah engkau ya Muhammad?" kata Allah. Maka Nabi Muhammad, nabi kita yang paling agung ini, menjawab dengan ucapan, "Aku ya Allah adalah hamba yang penuh dengan sesuatu kehilapan, penuh dengan bimbinganmu." Dengan lembah lembutnya beliau, dengan akhlak yang terindah. Padahal baginda Rasulullah SAW dijamin akan masuk surga, terjamin dari perkara-perkara maksiat, terjamin daripada perkara-perkara berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit pun Rasulullah tidak pernah menyombongkan dirinya, melainkan Rasulullah senantiasa merendahkan dirinya dengan serendah-rendahnya. Karena dia sadar bahwasanya Allah lah yang maha segala-galanya, Allah lah yang maha agung, sedangkan selain Allah semuanya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah kita, hadirin. Jangan kita pernah merasakan diri kita menjadi orang yang paling soleh karena tahajudnya setiap malam sampai 20 rakaat, bahkan sampai ratusan rakaat. Lalu kita merasa lebih baik daripada saudara-saudara kita yang melihat, atau yang kita lihat saudara-saudara kita yang kurang ibadahnya. Bahkan saudara-saudara kita lihat sering nongkrong di pasar, tidak melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan atau memvonis seseorang yang tidak melakukan sholat di waktunya, kita anggap hina ataupun mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu ibadah yang kita lakukan kepada Allah dengan rakaat yang berpuluhan, dengan ibadah tepat waktu berjamaah, belum tentu ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang di pasar itu senantiasa
diberikan suatu ampunan, diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, syafaatku lebih diutamakan untuk orang-orang yang pendosa, untuk umat-umatku yang besar dosanya. Dan selanjutnya Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah senantiasa menanti taubat orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, yang ingkar kepada Allah. Allah menantinya. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya ampunanku lebih luas daripada dosa-dosamu yang engkau lakukan itu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui ini mari kita perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di hari kemarin hati kita senantiasa suudzon, bersuudzon terhadap saudara-saudara kita, melakukan sesuatu prasangka terhadap saudara-saudara kita, menganggap saudara kita itu tidak baik, maka mulai hari ini dan seterusnya hingga mati kita, maka kita senantiasalah harus melakukan yang namanya perkara husnuzon, berprasangka baik. Karena insya Allah dengan berprasangka baik akan menjadikan hati kita hati yang selamat, hati yang mutmainnah, akan mendatangkan hati yang tenang, damai, sentosa. Saya yakin Pak, banyak orang yang bersuudzon terhadap saudara-saudara kita sehingga dirinya lupa akan segala dosa-dosa yang pernah dilakukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya sibuk mengurusi orang lain, tidak sempat mengurusi dirinya sendiri. Padahal dalam Islam dianjurkan kita semuanya untuk senantiasa muhasabah, ibda binafsik, mengoreksi diri kita sejauh mana kita melakukan perkara-perkara kebaikan kepada Allah, dan sejauh mana kita ini ibadah kita kepada Allah apakah sudah baik atau tidak. Maka ini yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Ketika masa Rasulullah berdakwah pada masanya, Rasulullah tidak seperti ini Pak. Saya disambut sini, turun dari mobil pakai kendaraan mobil tadi. Biarpun bukan mobil saya Pak. Saya tadi sebenarnya mau numpang dengan Pak Haryadi, cuman takut tidak diterima. Saya nanti tadi numpang pakai mobil, turun disambut, disalamin. Kalaulah baginda saat berdakwah pada masanya, baginda tidak disambut seperti itu Pak. Disiapkan yang ininya namanya batu yang siap melukai Rasulullah SAW, dilemparnya ketika Rasulullah lewat situ, dilemparnya, diberikan kotoran juga, dilempari kotoran, sampai Rasulullah ini pecah pelipisnya Pak, pecah pelipisnya, namun tidak sampai jatuh ke tanah oleh malaikat Jibril, dihalangi. Kalau saya sekarang digituin kayaknya beda lah. Saya besok gini, saya turun langsung dilempari. Billahi, tallahi, wallahi. Besok ya. Saya tunggu seperti itu. Tapi baginda tidak pernah melakukan yang namanya pembalasan pada orang yang seperti itu. Pernah seketika Rasulullah lewat di tempat yang sama, Rasulullah heran, bertanya, kemana, dalam hati, kemana tadi orang yang biasa meludahi saya tuh, yang biasa berikan sesuatu sahabat yang tidak nyaman, kok tidak ada. Maka bertanyalah Rasulullah pada sahabat, mana orang tadi, orang yang biasa berikan sambutan yang tak bagus kepada saya ini. Maka dikatakan bahwasanya mereka atau beliau ini lagi sakit. Maka Rasulullah langsung menyampaikan rumahnya Pak. Kalau kita kira-kira mana, dilempari, dikata-katain sampai pecah diri, tak sampai balas kita, tak sampai balas dendam kita. Cuman setelah kita mendapatkan informasi, oh si fulan itu tadi yang biasa lempar kamu tuh, kemarin itu sakit sampai sekarang nih, stroke. Apa kira-kira yang keluar dari lisan kita Pak? Rasain. Memang ini yang kau punya. Itu pasti Pak, rasain kau tuh. Rasain pasti itu. Setidak-tidaknya seperti itu. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu semuanya. Bahkan beliau langsung menyemparinya, datang kepadanya, lalu langsung bersyahadat kepada Islam. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman langsung, Pak. Makanya kalaulah kita dizolimin, kalau bisa jangan balas. Kalau bisa doakan, mudah-mudahan orang itu sabar, mudah-mudahan orang itu sadar dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya dulu digituin, Pak, langsung saya timbul bahasa saya, semoga kau sama nanti nasibnya dengan saya. Saya dulu gitu. Tapi ketika terjun, kenal dengan orang yang lebih tua, kenal dengan guru-guru, alhamdulillah dapat informasi seperti itu, saya mulai menata hati saya. Kalau saya dijahatin, kadang timbul juga, Pak. Ya Allah, padahal saya udah baik, saya udah ngasih pinjaman uang, masih gak saya ditipunya, masih gak saya dizoliminya. Ada yang gitu, Bu? Banyak. Datang ke rumah kita, tak suwe-suwe datang ke rumah kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Modal dulu dia, bla 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 bla. Ujung-ujungnya ada perlu toh dengan situ. Apa tuh? Boleh tak saya ini? Kali diberi pinjaman langsung hilang, Bu. Insya Allah bulan depan saya bayar ya. Alhamdulillah, tahun depan pun tidak dibayarnya. Ada yang gitu, Bu? Ada. Tunjuk tangan. Jangan ya. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini tidak ada di sini, yang ada di sono. Jangan. Sini alhamdulillah insya Allah tidak ada, pasti sama. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi bersalawat, banyak mengikuti risalah yang diajarkan Rasulullah. Terus selanjutnya menjaga akhlak. Nah, ini akhlak nih sangat luar biasa. Dengan akhlak akan mulia seseorang. Tanpa akhlak, sepintar apapun orang itu, sealim apapun, ahli apapun itu, kalau dia tidak didasari dengan akhlakul karimah yang baik, maka tidak pernah akan mendapatkan sesuatu derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dia akan mendapatkan caci makian dari orang sekitarnya. Maka jangan sampai apapun yang kita berikan kepada orang lain, apapun yang kita punya, jangan sampai kita merasa orang yang paling pandai, jangan sampai merasa menjadi orang yang paling punya harta yang paling banyak, yang paling kaya. Jangan sampai kita merasa besar diri, karena itu semuanya merupakan sifat sombong, dan sombong itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam maulid ini saya yakin baginda Rasulullah SAW pasti melihat kita, karena ketika kita melakukan muhallul qiyam, sejatinya Rasulullah dan para malaikatnya datang menghampiri kita pada kegiatan ini. Tadi kita mahlul qiyam sama-sama, dan insya Allah mahlul qiyam yang seperti ini, Pak, terus dilakukan. Kalau bisa malam Jumat jadikan rutinan. Agar apa? Hati kita menjadi hati yang selamat, menjadi hati yang tenang, damai, sehingga menjadi kehidupan kita yang senantiasa adem terus adem, sampai maut kita menjadi maut yang husnul khotimah. Ini salah satunya. Saya yakin majlis ini juga barokah. Karena apa? Diawali tadi MC sudah mengucapkan salam. Pasti mudah-mudahan dengan salam tadi, assalamualaikum, kita semuanya termasuk orang yang selamat di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita mendengarkan lantun ayat suci Al-Quran dibacakan berselawat bersama-sama. Saya yakin juga dengan pembacaan Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat Allah atau Al-Quran, maka simaklah, dengarkanlah dengan benar-benar. Karena apabila kita mendengarkan, yang membaca, yang mendengarkan itu pasti akan mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran yang kita dengarkan ini bukan hanya sebatas didengarkan saja, tapi melainkan menjadikan sesuatu obat dalam diri kita, jiwa kita. Karena kalau obat jasad kita sakit, mungkin kita pergi ke Pak Dokter atau ke klinik. Kalau jasad kita malah ada suatu penyakit, bolehlah kita periksa dengan bidan-bidan yang di sekitar kita. Tapi kalaulah ruh kita ini ada penyakitnya,
Maka salah satu obatnya dengan membaca Al-Quran dan banyak berselawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat, assalamualaikum, dapat rahmat dari Allah, dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi saksi bahwasanya nanti kita kembali kepada Allah, menjadi saksi yang terbaik, dan juga nanti dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan iman wal Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah saya yang terakhir selain berselawat mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW, terakhir kenalkan anak kita dengan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalkan dengan sirah-sirah nabawiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah salah satu upaya caranya untuk mampu mencintai baginda Rasulullah dengan sempurna. Kita hari itu tidak ada yang mampu bertemu dengan Rasulullah, tidak ada yang mampu berjumpa dengan Rasulullah. Mungkin hanya salah satu di antara kita. Pilihan Allah, pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah ibu bapak sekalian bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, itu pasti Rasulullah. Tidak ada siapapun yang mampu menyerupai daripada wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allah sendiri yang menjaminnya. Barang siapa yang mampu berjumpa bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikanlah sesuatu rahasia yang sangat mendalam. Jadikanlah sesuatu kecintaan, menambah kecintaan pada baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai diceritakan kepada orang lain, saya tuh bermimpi dengan Rasulullah. Jangan. Cukuplah diri kalian yang tahu, diri kita masing-masing yang tahu, melainkan juga mampu menambahkan rasa cinta pada baginda Rasulullah SAW. Terakhir apa bu? Terakhir adalah ajarkan, kenalkan anak kita dengan sirah-sirah nabawiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan buku yang terbaik. Jangan hanya berikan buku les-les yang paling mahal, les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, les bahasa Jerman, les bahasa Arab saja. Tapi berikan buku-buku tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak ada yang mampu bertemu pada zaman sekarang ini. Tapi alhamdulillah kita termasuklah hamba-hambanya Allah, atau yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba yang paling mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat Rasulullah yang tidak mampu, yang tidak dapat berjumpa dengan Rasulullah, namun hatinya mau melakukan sesuatu apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin semuanya ingin mampu mau berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Yang tidak bermanfaat buang sejauh-jauhnya, hilangkan sehilang-hilangnya, sehingga apa yang tak baik tersebut tidak membekas di dalam benak kita sekalian. Sehingga yang terbekas dalam benak kita hanyalah perkara-perkara yang baik, sehingga dalam kehidupan kita semakin membaik, semakin menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah, tawassalna bi bismillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah,
بالهدي وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا يا الله ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup ataupun yang sudah wafat ya Allah. Berikan kepada mereka ya Allah kesehatan walafiat. Berikan kepada mereka ya Allah ampunan kuburnya ya Allah. Jadikan kubur mereka ya Allah taman-taman dari surgamu ya Allah. Jadikan kami semuanya ya Allah ahli takwa ya Allah, yang senantiasa takut kepadamu ya Allah, yang mampu menjauhi daripada segala larangan-larangan yang dilarang olehmu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semuanya ya Allah hamba-hambamu yang senantiasa mencintai Rasulullah ya Allah, yang mampu mengikuti apa yang diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami semuanya mampu melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan kami kelak ya Allah terakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan daripada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan kami ya Allah, kumpulkan kami semuanya ya Allah dalam surgamu ya Allah. Jauhkan kami semuanya dari api siksa nerakamu ya Allah. Karena kami tahu ya Allah bahwasanya api nerakamu siksaannya ya Allah yang sangat pedih ya Allah. Kami sungguh tidak mampu ya Allah untuk berada dalam api nerakamu ya Allah. Maka dari itu ya Allah, jauhkan kami dari api siksa nerakamu ya Allah. Jauhkan daripada ya Allah yang namanya siksa kuburmu ya Allah. Jadikan kami orang yang selamat ya Allah, selamat dunia dan akhirat ya Allah. Matikan kami ya Allah semua dalam keadaan husnul khatimah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepadamu ya Allah, bertaat senantiasa taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang barokah ya Allah, rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan ya Allah. Jauhkan daripada rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Jauhkan anak keturunan kami dari perkara-perkara yang berzina ya Allah, perkara-perkara yang mendatangkan laknatmu di hari yang dimana ketika kami kembali kepadamu ya Allah. Kami hanya mampu memohon ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari awal hingga penyampaian akhir ini, dari doa sampai doa, apapun yang saya sampaikan yang baik itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kehilapan itu mutlak datangnya daripada kebodohan pribadi saya. Mudah-mudahan yang sedikit dapat bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hambanya Allah yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.